Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, terutama kelas 7. Ya, pada pelajaran pagi ini kita akan mempelajari materi Al-Quran Hadis. Materinya yaitu Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, yaitu semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anak, jadi orang yang berilmu tentu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Jelas bahwa orang yang alim itu adalah orang yang dia mempunyai ilmu, dan ilmu itu akan menjaga dirinya, akan bermanfaat ketika di dalam kehidupannya. Ya, langsung saja anak-anak kita masuk ke dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepada kamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, anak-anak, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yaitu orang-orang yang tidak berilmu. Jadi anak-anak, kita harus tetap semangat mencari ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, apalagi ilmu akhirat. Karena segala sesuatu yang di dunia ini tujuannya adalah nanti untuk akhirat. Anak-anakku yang berbahagia, jadi kita harus tetap semangat. Karena Rasulullah juga bersabda bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi siapapun, yaitu laki-laki ataupun perempuan. Wajib mencari ilmu, karena ketika nanti di dalam hidup semuanya akan digunakan ilmu itu, atau semuanya akan melakukan sesuatu pasti harus dengan ilmu. Ya, dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Nih, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah memudahkan ke jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi. Anak-anak, jadi Allah akan memudahkan jalan kepada orang-orang yang berilmu. Sudah jelas, ketika orang punya ilmu pasti akan tahu jalannya untuk arah menuju surga. Jadi anak-anak tetap semangat, harus semangat di dalam mencari ilmu. Apalagi kalian masih muda-muda, masih banyak kesempatan, harus belajar dengan rajin. Khalifah Ur-Rasyidin Ali bin Thalib juga mengatakan ada beberapa langkah untuk mencapai ilmu pengetahuan. Nih, perhatikan ya. Yang pertama yaitu harus cerdas, yaitu dengan kecerdasan. Jadi, orang itu harus cerdas. Allah Subhanahu wa taala membekali kita semua atau manusia dengan kecerdasan atau mempunyai kemampuan semuanya. Kemampuan, potensi yang dimiliki oleh setiap manusia itu pasti ada. Tinggal bagaimana manusia itu mau mengasah ataupun yaitu belajar. Insya Allah dengan kemampuan kecerdasan yang diberikan atau potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mau mengasah dan belajar, maka kita juga akan bisa untuk mendapatkan atau mencapai ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, tamak kepada ilmu. Jadi kita harus juga tamak atau rakus dalam mencari ilmu, punya kemauan, semangat, berusaha mencari ilmu pengetahuan. Jangan cepat berpuas diri. Ya, ketika mendapatkan sesuatu, kita harus tamak, harus menggali terus, menambah wawasan terus, supaya yaitu nanti kita akan bermanfaat kepada
diri kita dan orang lain pastinya. Kemudian yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, untuk mencapai ilmu pengetahuan kita harus dengan perjuangan dan juga dengan kesabaran. Ya, dalam memperoleh ilmu pasti terdapat hambatan anak-anak dan rintangan yang akan menghadang kita. Maka kita tidak boleh yaitu berenak-enakan, harus berjuang dan penuh kesabaran. Pasti nanti ada rasa kemalasan, ya, pasti ada rintangan. Kita tetap harus semangat, penuh perjuangan dan bersabar. Kemudian selanjutnya, untuk mencapai ilmu pengetahuan itu juga perlu bekal atau biaya. Ya, anak-anakku sekalian, untuk sekolah saja itu juga pasti kita bayar ya, itu adalah juga biaya. Entah itu biaya untuk perjalanan kita, perjalanan untuk mencapai suatu ilmu ya. Zaman dulu para sahabat untuk mendapatkan satu hadis itu melakukan perjalanan berhari-hari. Itu kan juga butuh yaitu bekal atau biaya. Kalau sekarang ya untuk sekolah, untuk kursus dan sebagainya ya. Kalau belajar ya mungkin sekarang bisa online, butuh juga kuota, juga butuh biaya. Jadi biaya juga termasuk untuk sarana mencapai ilmu pengetahuan. Kemudian yang pastinya anak-anak selanjutnya untuk mencapai ilmu pengetahuan harus ada guru. Nah ini kita juga harus ada seorang guru, karena gurulah yang mengajarkan berbagai macam ilmu. Ketika kamu sekalian anak-anak dekat dengan guru, maka akan terjalin komunikasi yang baik. Nah, ini bisa menggali dalam lebih ilmu kepada guru-guru kita. Jadi semakin banyak guru, anak-anak akan semakin tambah wawasan. Karena banyak di sana akan masuk kepada kita materi-materi dari guru-guru yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus dekat dengan guru, harus belajar dengan yaitu guru. Kemudian anak-anak sekalian yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, langkah-langkah untuk mencapai ilmu pengetahuan yaitu waktu yang lama atau butuh waktu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menyelesaikan pendidikan kita sampai tuntas. Kalau kalian di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta ya dari kelas 1 tuntas sampai kelas 3, atau belajar Al-Qur'an ya harus tuntas, hafal dan sebagainya. Bahkan Imam Syafi'i pernah menyampaikan bahwa barang siapa tidak pernah merasakan pahitnya belajar meski sekejap, maka dia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hayat. Nah ini anak-anak, jadi perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kita bermalas-malasan ya. Kita harus semangat belajar. Kita walaupun rasanya pahit dalam belajar ini, gitu, kita harus semangat. Daripada nanti ketika kita bodoh, ketika kita tidak mempunyai ilmu, kita nanti sepanjang hayat kita yaitu akan sengsara karena kebodohan kita atau ketidaktahuan kita. Ya itulah anak-anak. Jadi kita harus tetap semangat dalam mencari ilmu. Kemudian ini ada kata-kata mutiara juga, anak-anakku. Jadi ilmu lebih utama daripada harta, sebab ilmu warisan para nabi. Adapun harta adalah warisan Qarun, Fir'aun dan lainnya. Nih ya jelas. Kemudian ilmu lebih utama dari harta, karena ilmu itu menjaga kamu. Kalau harta, kamulah yang menjaganya. Ya benar anak-anak. Jadi ilmu daripada harta itu adalah lebih utama, karena setiap orang yang berilmu mencari harta itu akan lebih mudah. Ya. Dan ilmu itulah yang akan menjaga kita. Kemudian kalau harta itu kitalah yang akan menjaganya. Ya, kalau orang yang tidak punya ilmu, punya harta yang banyak, pasti akan habis karena kebodohannya, mungkin ditipu orang dan sebagainya. Jadi anak-anak ya, pada materi ini supaya kalian tetap semangat mencari ilmu, jangan pernah putus asa ya, semangat di dalam mencari ilmu, mumpung masih muda, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi di sekolah ini ya, di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, kalian harus rajin belajar, rajin membantu orang tua ya. Belajar dengan belajar yang rajin, giat mendapatkan prestasi yang baik, itu adalah juga termasuk yaitu membantu kedua orang tua kita. Ya anak-anak, demikian materi pertemuan kali ini. Anak-anakku semoga bermanfaat, selalu semangat dalam menuntut ilmu ya, dan semoga Allah memudahkan segala urusan yaitu kita semua. Ya terima kasih, sekian. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.